Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Juni Eko Kuncoro. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk SMK kelas 12 semester 1, program keahlian teknik kendaraan ringan. Kali ini kita akan membahas tentang KD 3.13, yaitu mendiagnosa kerusakan sistem starter. Kali ini kita akan membahas tentang diagnosa, kerusakan, dan perbaikan sistem starter. Untuk jilid yang pertama ini ya, materi ini disampaikan oleh Juni Eko Kuncoro SPD. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, bagi yang belum subscribe di channel kami persilahkan untuk subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan informasi video pembelajaran yang lainnya ya. Langsung saja kita masuk. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan para siswa nanti dapat yaitu memahami kerja dari sistem starter. Yang nomor 2 yaitu memahami pemeriksaan kerusakan sistem starter. Untuk yang pertama yaitu kerja sistem starter. Sistem starter ini bekerja dalam beberapa kondisi. Berikut ini diuraikan kerja sistem starter pada beberapa kondisi tersebut. Dilihat dari aliran arus yang mengalir pada rangkaian sistem starter, sehingga sistem starter ini dapat bekerja. Yang pertama yaitu saat kunci kontak posisi start, ya, ST. Kemudian yang kedua saat pinion gear pada motor starter berkaitan penuh. Kemudian yang ketiga saat armatur brake. Kemudian yang keempat saat kunci kontak pada saat on kembali. Oke, yang pertama saat kunci kontak pada posisi start atau ST ya. Perhatikan uraian ilustrasi animasi di samping ya. Bila kunci kontak diputar pada posisi start, terminal 50 akan mengalirkan arus listrik dari baterai ke hold-in dan pull-in coil. Dari pull-in coil, kemudian arus nanti akan mengalir ke fill coil dan armatur coil melalui terminal C. Pada titik ini, penurunan tegangan pada pull-in coil mempertahankan aliran arus yang mengalir pada bagian motor atau fill coil dan armatur, sehingga motor berputar dengan putaran lambat. Nah, perhatikan gambar kerja sistem starter pada posisi start. Pada saat yang bersamaan, medan magnet yang dibangkitkan oleh pull-in dan pull-in coil menarik plunger. Plungernya di sini nih. Ini plungernya ya. Plungernya ada di bagian ini. Ini ke arah kanan melawan pegas pengembali. Melawan kanan alias ini ditarik ya, ditarik ke sana ya. Gerakan ini menyebabkan pinion gearnya terdorong keluar. Ini pinion gearnya yang ada di sini, ini terdorong ke kiri dan berkaitan dengan ring gear. Ring gearnya yang ada di sini. Ya, ini ring gearnya, ini pinion gearnya. Kecepatan putar motor yang lambat akan membuat berkaitan gigi menjadi lembut atau soft ya. Alur spiral membantu berkaitan pinion dan ring gear menjadi lebih lembut. Oke. Kemudian yang kedua yaitu saat pinion gear berkaitan penuh. Perhatikan gambar yang ada di samping. Ya. Bila magnetic switch
dan ulir spiral mendorong pinion gear pada posisi di mana berkaitan penuh dengan ring gear, kontak plate yang tersentuh ujung plunger membuat main relay on dengan menghubungkan terminal 30 dan C. Akibatnya hubungan ini maka arus mengalir ke motor menjadi lebih besar dan menyebabkan motor berputar dengan momen yang lebih besar. Alur spiral ini memperkuat perkaitan pinion gear dengan ring gear. Ya. Pada saat itu, tegangan pada ujung pull-in coil menjadi sama, sehingga arus tidak lagi mengalir pada kumparan ini. Oleh karena itu, plunger ditahan pada posisinya dengan gaya magnet yang dihasilkan oleh pull-in coil. Perhatikan ilustrasi di sini. Ini terminal 30-nya ada di bagian sini. Ini terminal C-nya ada di bagian sini ya. Jadi ini nanti berkaitan mengakibatkan arus yang dari baterai ini langsung menuju ke terminal C1. Akibatnya apa? Akibatnya armatur ini dialiri oleh arus yang menuju ke massa. Oke. Kemudian saat pengereman armatur atau armatur brake. Nah, saat setelah start mesin, pinion gear yang masih berputar karena gaya inersia dapat menyebabkan kerusakan bila terjadi hubungan antara pinion gear dan ring gear. Makanya harus direm. Ya. Untuk mencegah hal itu, motor starter tipe konvensional ini dilengkapi dengan mekanisme brake atau pengereman. Dengan konstruksi seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Ini gambarnya di bawah ini ya. Gambarnya ini komutator dan rem anker. Ketika return spring di dalam magnetic switch ini menarik kembali pinion gear, brake spring menarik armatur melawan brush holder. Nah, brush holdernya di mana? Di sini. Brush holdernya ada di bagian sini. Ini brush holdernya ada di sini. Ini brake spring. Ini komutator and frame-nya. Ya, ini armaturnya. Bila brush holder ini telah menyatu dengan komutator frame, nah ini komutator frame-nya, armatur ini akan segera berhenti berputar. Ceritanya dia direm ya. Oke. Kemudian yang nomor 4, pada saat kunci kontak pada posisi on kembali ya. Jadi pada saat on kembali. Bila kunci kontak dikembalikan ke posisi on dari posisi start, maka tegangan yang diberikan ke terminal 50 akan terputus. Main switch tetap tertutup, tetapi sebagian arus mengalir dari terminal C ke hold-in coil melalui pull-in coil. Dengan mengalirnya arus melalui hold-in coil dengan arah yang sama seperti pada saat kunci kontak diposisikan pada saat start, ini akan membangkitkan medan magnet yang menarik plunger. Ya. Oke. Nah, ini pada saat motor start posisi kunci on, switch-nya off. Ya, switch-nya off. Pada pull-in coil, arus ini akan mengalir dengan arah yang berlawanan dan membangkitkan medan magnet yang akan mengembalikan plunger ke posisi semula. Medan magnet yang terjadi pada kedua kumparan tersebut ini akan saling meniadakan. Sehingga plunger ini akan tertarik mundur.
oleh pegas pembalik. Pegas pembaliknya di mana? Di sini return spring, di sini ini ditarik lagi. Ceritanya ini karena sudah berputar, ini ditarik lagi. Dengan demikian, maka arus besar yang diberikan ke motor akan terputus, dan bersama dengan itu pula plunger akan memutus hubungan pinion gear dengan ring gear. Akibatnya apa? Ini pinionnya dengan ring gear nanti akan terputus karena ini akan tertarik ke sana. Ya. Kemudian yang B yaitu pemeriksaan kerusakan sistem starter. Berikut ini nanti akan diuraikan urutan cara pemeriksaan kerusakan komponen sistem starter. Yang pertama, kita dapat menyalakan lampu kabin kendaraan. Ketika lampu kabin menyala normal, hentikan memeriksa baterai. Kemungkinan kerusakan ini bukan pada baterai. Jadi kalau kita nyalain, lampu kabinnya menyala, tapi kok tidak ada tanda-tanda gerak di motor starter, berarti baterainya nggak ada masalahnya. Kemungkinan yang lainnya, ya. Kemudian kita cek pemeriksaan yang berikutnya. Lanjutkan dengan memutar kunci kontak ke posisi start. Sambil dengan seksama, adakah bunyi gemeretak pada motor starter atau berbunyi cuma ceklek. Nah, atau sama sekali nggak ada bunyi yang terdengar. Jika ada bunyi di bagian motor starter, itu artinya kunci kontak start tidak bermasalah. Jadi kalau ada ceklek, berarti kunci kontaknya tidak bermasalah. Tetapi jika tidak ada indikasi sama sekali, tidak ada tanda-tanda sama sekali, berarti kemungkinan kunci startnya yang bermasalah. Nah, kamu bisa mengecek dengan avometer atau multimeter. Nah, hubungannya seperti ini. Ini pada saat off itu tidak terhubung antara baterai dengan ACC, ignition, dan start ini tidak ada ya. Ini kalau ACC itu baterai sama ACC. Kalau on saja ya, belum start ya, berarti baterai terhubung dengan ACC dengan terhubung dengan ignition. Kalau start ya berarti baterai ini terhubung semua. Baterai ACC ignition sama start ini terhubung. Nah, kamu bisa ngecek hubungannya ini dengan menggunakan multitester. Nah, kemudian yang nomor C yaitu kita teruskan dengan memeriksa terhadap motor starter. Jika kunci kontak diputar pada posisi start, tidak ada bunyi sama sekali pada motor starter, kita periksa dulu hubungan arus ke kunci kontak dari baterai dengan cara apa? Dengan cara kita jumper kabel langsung dari baterai ke motor starter. Tanpa apa? Tanpa menggunakan kunci kontak. Jika motor starternya berputar dan mesin hidup, itu artinya ada masalah pada kunci kontak. Nah, caranya seperti apa? Ya seperti gambar di samping. Ini baterainya kita jumper, langsung kita hubungin dengan bagian solenoid di motor starter ya, atau di motor starter langsung. Oke. Nah, langkah terakhir jika kunci kontak ini diperiksa baik, maka kita harus terpaksa melepas motor starter. Kunci kontak kok tetap baik, tapi motor starter kok tidak bisa menyala. Ya, kita harus bongkar motor starternya. Motor starter kita bongkar. Nah, itu langkah cara pemeriksaan komponen sistem starter secara umum. Selanjutnya, kita akan uraikan cara memeriksa kerusakan motor starter. Untuk memeriksa kerusakan komponen starter, maka harus dilakukan kegiatan sebagai berikut. Kita harus melepaskan motor starter dari rumahannya atau berkaitannya dengan mesin dan fanfare. Kemudian kita bongkar motor starter. Kemudian kita periksa komponen motor starter, dan kalau sudah diperiksa harus kita kembalikan, kita rakit motor starternya kembali.
Itu untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu sistem starter ini bekerja dalam beberapa kondisi. Bisa kita lihat dari aliran arus yang mengalir pada rangkaian sistem starter sehingga sistem starter ini dapat bekerja. Kemudian cara pemeriksaan komponen sistem starter secara umum dengan deteksi nyala lampu kabin, pemeriksaan kunci kontak, pemeriksaan terhadap motor starter, itu adalah langkah terakhir jika belum sesuai harus kita lepas ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan informasi video pembelajaran yang lainnya. Oh ya, untuk materi akan kami sampaikan, akan kami taruh di bagian deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.